Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam engineers. Kembali lagi bersama saya Firdaus Alfaji Kurniawan, yang tentunya di sini saya akan mereview materi yang sudah saya terima. Nah, di sini materi yang saya terima yaitu faktor manusia dalam desain. Materi ini diberikan oleh dosen saya yaitu Bapak Oscar Haris. Beliau merupakan penanggung jawab dalam mata kuliah perancangan mesin. Dalam buku Ulman Digi 2010 mengenai the mechanical design process, yaitu berkata faktor manusia dalam merancang yaitu berasal dari pengalaman yang dikembangkan melalui eksperimen dengan melihat gambar dan dibuat menggunakan prototipe dan disempurnakan oleh produk berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu materi yang diberikan juga dalam pemrosesan informasi terdapat dua lingkungan. Yang pertama lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Nah, berbicara dengan lingkungan internal yaitu informasi yang diproses melalui otak atau pikiran kita. Contohnya seperti kita melihat sebuah objek lalu disimpan oleh memori kita dan diproses informasinya dalam otak kita. Nah, sedangkan yang eksternal yaitu informasi yang didapatkan lalu kita proses melalui komputer, tulisan maupun buku. Lalu model pengolahan informasi itu ada berapa sih? Nah, ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu pengolahan mengenai general knowledge. General knowledge di sini berbicara mengenai informasi yang diterima hanya seketika dan tidak memperhatikan domain tertentu. Nah, contohnya seperti kita mendapatkan informasi hanya sekedar mendapatkannya saja, tetapi tidak melihat beberapa faktor lainnya. Selanjutnya yaitu ada domain specific knowledge. Nah, di sini domain specific knowledge itu lebih ke spesifik informasi yang kita temukan itu. Contohnya seperti kita membuat baut atau mur. Di situ kan ada ukuran dan ada ulir. Nah, informasi ini juga didapatkan tidak hanya sekedar sekilas, tetapi perlu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkannya. Selanjutnya yaitu ada procedural knowledge. Nah, prosedur knowledge ini berbicara terkait prosedur informasi yang kita dapatkan. Nah, dari yang kita bahas mengenai domain specific knowledge, nah kan kita berbicara tentang baut dan mur. Nah, di sini proseduralnya bagaimana cara pembuatannya, apa ukurannya, gitu kan, dan bagaimana proses digunakannya. Nah, biasanya kalau misalkan domain specific knowledge ini lebih ke fungsinya sebagai apa, lebih terperinci gitu, kayak misalkan baut dan mur itu sebagai apa sih? Kan baut dan mur itu sebagai penyambung, gitu kan, yang tidak sifatnya permanen. Nah, kalau misalkan prosedural itu lebih ke bagaimana cara menggunakannya, prosedur pembuatannya seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu dalam mengolah informasi juga ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu to sort the memory, di mana memori ini hanya diterima secara sekilas. Dan ada juga long term memory. Long term memory di sini yaitu informasi yang diolah secara lama gitu. Contohnya itu seperti halnya proses yang kita lihat, benda yang kita lihat dan diinformasikan dan diolah di pikiran kita secara lama. Contohnya yaitu saya bisa mencontohkan ketika melihat sebuah sprayer. Nah, ketika kita melihat sebuah sprayer, ada apa aja sih alatnya? Kita bisa lihat. Di sini otak kita bekerja dan mereview apa saja yang sudah kita lihat. Contohnya yaitu ada selang, box, air, dan tombol. Saya jelaskan secara terperincinya. Long term memory. Selang. Kita bisa lihat selang. Selang ini berfungsi sebagai apa? Selang di sini supaya memberikan aliran air untuk disampaikan ke dalam nozzle. Nah, nozzle di sini nanti akan mengeluarkan air secara sifatnya yang bisa diatur oleh kita, secara merata, berbuih ataukah mengalir. Lalu di situ juga ada tutup kuning. Nah, tutup kuning itu sebagai apa? Tutup kuning itu sebagai penutup dari box penampungan yang menyimpan air. Nah, air di sini air apa? Bisa di sini air sebagai air pestisida ataupun air vitamin tanaman lainnya. Lalu ada tombol. Tombol di sini ada tombol on off. Di sini karena saya melihat sprayer elektrik, nah di sini ada tombol
tombol on off untuk menghidupkan secara elektrik mesinnya. Lalu kapasitasnya berapa? Nah di sini kita bisa memproses kapasitas si sprayer auto elektrik itu adalah 16 liter dengan berat 6,85 kilo. Seperti itu. Lalu ada besi pipa. Besi pipa ini sebagai penyambung dari nozzle dan juga selempang di sini sebagai tas. Nah, itulah contoh dari long term memory. Semoga informasi ini dapat diterima dengan baik oleh teman-teman ya. Nah, sekian reviewan materi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen saya yaitu Bapak Oscar Aris dan juga teman-teman yang sudah mendatangi SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam engineer.